Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seluruh mimpimu direnggut dalam satu malam. Jiwa dan ragamu dijadikan sebagai mahar untuk melunasi hutang keluarga yang tak terhingga. Kau dipaksa menjadi pengantin untuk seorang pangeran tampan yang hidup di istana kaca, namun terkunci rapat dalam dunianya yang sunyi. Sanggupkah sebuah hati yang beku menemukan kehangatan di tempat yang paling dingin? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan di kota Bogor sore itu turun tanpa ampun. Tetesannya yang deras menghantam atap seng rumah kecil kami, menciptakan irama genderang perang yang seolah mengejek keheningan di dalam. Aku, Lina, duduk di kursi kayu yang sudah usang, menatap kosong tumpukan surat di atas meja makan. Beberapa di antaranya memiliki cap merah menyala, seperti luka baru yang menganga. Surat-surat itu adalah hantu ayahku, warisan tunggalnya yang terus mengejar kami bahkan setelah beliau berpulang. Ibuku, Ratna, meletakkan secangkir teh hangat di hadapanku. Uapnya menari-nari sejenak, sebelum akhirnya menyerah pada udara dingin yang meresap lewat celah jendela. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di seberangku. Wajahnya yang biasanya teduh, kini tampak seperti langit Bogor sore ini, kelabu dan syarat beban. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar hujan dan hutang yang akan ia sampaikan. Aku bisa merasakannya. Lin, suaranya lirih, nyaris ditelan oleh gemuruh hujan. Ada yang mau ibu bicarakan. Ini penting sekali. Aku tidak menjawab, hanya mengaduk tehku pelan, membuat pusaran kecil di dalam cangkir. Pusaran yang sama seperti yang kurasakan di dalam perutku. Kau tahu hutang ayahmu semakin hari semakin menumpuk bunganya. Lanjutnya, tangannya sendiri gemetar saat memegang cangkir tehnya. Ibu sudah coba segala cara. Menjual sisa perhiasan, bekerja serabutan di catering tetangga. Tapi semuanya tidak cukup. Kita di ujung tanduk. Nak. Aku mengangkat wajahku, menatapnya. Aku sudah tahu semua itu. Aku sudah merelakan mimpiku untuk kuliah desain di Yogyakarta. Aku sudah mulai mencari pekerjaan di sebuah pabrik garmen di dekat sini. Apalagi yang harus kami korbankan? Lalu ibu mau aku bagaimana? Aku akan bekerja lebih keras. Mungkin aku bisa mengambil 2 shift di pabrik, kataku, mencoba terdengar kuat, padahal suaraku bergetar. Ibu menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, dan saat itulah aku tahu, badai yang sesungguhnya akan datang. Ada jalan lain, Lin, bisiknya. Sebuah jalan keluar. Untuk kita semua. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menunggunya melanjutkan, dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Keluarga Adijaya dari Jakarta mereka. Ibu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Mereka melamar kamu, Nak. Dunia seakan runtuh. Gendang perang dari atap seng mendadak menjadi musik latar kehancuranku. Keluarga Adijaya. Nama itu menggema di seluruh negeri. Konglomerat yang bisnisnya menggurita dari properti hingga media. Foto mereka sering muncul di majalah bisnis. Keluarga sempurna dengan senyum yang dipoles. Dan mereka melamarku. Gadis miskin dari gang sempit di Bogor. Ini bukan dongeng. Ini lelucon yang kejam. Apa maksud ibu? Tanyaku dengan suara serak. Ini tidak mungkin. Mereka bahkan tidak kenal aku. Kenapa mereka mau? Mereka akan melunasi semua hutang kita. Lin. Semuanya? Potong ibu cepat. Seolah ingin segera sampai pada bagian yang menurutnya adalah kabar baik. Rumah ini aman. Kita tidak akan dikejar-kejar lagi. Kau tidak perlu bekerja di pabrik. Hidup kita akan berubah. Aku tertawa. Tawa yang terdengar asing dan penuh kepahitan, bahkan di telingaku sendiri. Jadi begitu. Ibu menjualku.
Hutang ayah dibayar dengan hidupku. Begitu, Bu. Air mata yang sejak tadi ditahannya, akhirnya tumpah. Ia terisak. Jangan bicara begitu. Nak, Toljen. Ibu melakukan ini untukmu. Untuk masa depanmu. Di sana kau akan hidup enak. Terjamin. Tidak seperti di sini. Terjamin. Aku mendesiskan kata itu. Terjamin di dalam sangkar emas. Aku akan jadi pajangan mereka. Boneka yang bisa mereka beli untuk membayar rasa bersalah atau apapun itu. Apa yang mereka inginkan dariku? Bu, kenapa aku? Ini adalah pertanyaan kuncinya. Kenapa aku? Gadis biasa, tanpa latar belakang istimewa, tanpa kecantikan yang luar biasa. Pasti ada sesuatu. Sesuatu yang ibu sembunyikan. Ibu mengusap air matanya, mencoba menatapku dengan tatapan memohon. Mereka hanya punya satu putra, Lin. Namanya Baskara. Panggilannya Bima. Mereka hanya ingin putra mereka mendapatkan pendamping hidup yang baik, yang tulus, yang sabar. Kata-kata itu dipilih dengan sangat hati-hati. Pendamping yang tulus. Bukan istri yang cantik, atau pintar, atau dari keluarga terpandang. Ada yang salah. Sangat salah. Ada apa dengan putranya? Tanyaku tajam. Mataku menyorot lurus ke mata ibu, menuntut kejujuran. Ibu membuang muka, menatap ke arah jendela yang basah. Dia anak yang sangat baik. Lin, sangat istimewa. Istimewa. Kata penghalus yang sering digunakan orang untuk menggambarkan sesuatu yang tidak normal. Jantungku mencelos. Aku teringat sebuah artikel yang pernah kubaca sekilas di majalah bekas. Tentang putra tunggal keluarga Adijaya yang jarang sekali tersorot kamera. Tentang rumor, tentang kondisinya. Dia berbeda, kan, Bu? Bisikku. Rasa takut yang dingin mulai merayap di tulang punggungku. Putra mereka berbeda. Ibu tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban yang paling memekakan telinga. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Di saat itu, aku tahu takdirku sudah tersegel. Aku tidak punya pilihan. Mimpi tentang Yogyakarta, tentang kain-kain indah yang akan kurancang, tentang kebebasan semuanya menguap, lenyap bersama uap teh yang sudah lama mendingin. Aku melihat wajah lelah ibuku, bahunya yang melengkung menanggung beban bertahun-tahun. Aku melihat potret almarhum ayahku di dinding, tersenyum seolah berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti menghirup pecahan kaca. Dengan gerakan lambat, aku mengangguk. Satu anggukan kecil yang terasa seperti menyerahkan seluruh duniaku. Aku tidak menangis lagi. Air mataku terasa terlalu berharga untuk sebuah transaksi. Ibu menatapku dengan campuran rasa lega dan sakit yang luar biasa. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Maafkan ibu. Nak, maafkan ibu. Insya Allah, ini yang terbaik. Aku tidak merasakan apa-apa. Genggamannya terasa jauh. Sore itu, di tengah deru hujan kota Bogor, aku resmi menjadi tumbal. Aku menjadi pembayaran lunas atas semua hutang. Aku akan menikah dengan Baskara Adijaya, pangeran dari keluarga kaya raya, yang bahkan belum pernah kutemui wujudnya. 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam yang mengkilap berhenti tepat di depan gang sempit kami. Mobil itu tampak seperti alien yang mendarat di tengah perkampungan padat penduduk. Tetangga-tetangga mengintip dari balik tirai jendela mereka, berbisik-bisik. Aku merasa seperti sedang diarak untuk sebuah upacara pengorbanan. Ibu memegang tanganku erat, seolah takut aku akan lari. Sejujurnya, keinginan untuk lari itu ada, menjerit-jerit di dalam batinku, tapi kakiku terasa seperti terpaku di bumi. Perjalanan dari Bogor menuju Jakarta terasa seperti melintasi 2 dunia yang berbeda. Perlahan, pemandangan hijau dan basah berganti menjadi hutan beton yang angkuh. Gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menantang angkasa. Dan kemacetan ibu kota menyambut kami dengan raungan klakson yang riuh. Di dalam mobil ini, semua suara itu diredam. Hanya ada desis pendingin udara dan detak jantungku sendiri yang terdengar begitu kencang.
Aku mengenakan gaun terbaikku. Sebuah gaun batik sederhana yang dijahit ibu untuk lebaran tahun lalu. Terasa sangat tidak pantas di atas jok kulit berwarna krem yang dingin dan mewah ini. Mobil akhirnya memasuki sebuah kawasan elit di bilangan Menteng. Rumah-rumah di sini bukan sekadar rumah, melainkan istana-istana kecil yang tersembunyi di balik pagar-pagar tinggi dan taman-taman yang terawat sempurna. Mobil kami berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang terbuka secara otomatis tanpa suara. Di baliknya, berdiri sebuah rumah yang lebih pantas disebut museum seni modern. Dindingnya didominasi kaca, bangunannya berbentuk kotak-kotak geometris yang tegas, dikelilingi taman zen dengan kerikil putih dan beberapa pohon bonsai yang tampak kesepian. Tidak ada kehangatan sama sekali. Semuanya terasa dingin, terukur, dan mahal. Seorang pria berseragam membukakan pintu mobil untuk kami. Aku dan ibu melangkah keluar, merasa kecil dan canggung. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati setinggi 3 meter terbuka, dan seorang wanita parubaya yang sangat anggun menyambut kami dengan senyum tipis. Dia adalah Nyonya Diana Adijaya. Pakaiannya sederhana namun aku tahu harganya bisa digunakan untuk membayar cicilan hutang kami selama setahun. Di belakangnya, berdiri seorang pria tegap dengan wajah berwibawa, Tuan Surya Adijaya. Tatapannya tajam, seolah bisa memindai seluruh isi hatiku. Selamat datang, Bu Ratna, dan ini pasti Anandalina. Sapa Nyonya Diana, suaranya halus seperti sutra. Silakan masuk. Kami dipersilakan duduk di sebuah sofa besar berwarna putih di ruang tamu yang luasnya mungkin setara dengan seluruh luas rumahku. Tidak ada foto keluarga. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang tidak ku mengerti maknanya. Semuanya terasa seperti sebuah etalase, bukan rumah. Pembicaraan basa-basi pun dimulai. Mereka menanyakan kabar ibu, perjalanan kami, hal-hal sepele yang terasa seperti bagian dari sebuah naskah. Aku hanya menjawab seperlunya. Lebih sering menunduk menatap ujung sepatuku yang kusam di atas karpet berbulu tebal. Aku merasa seperti barang yang sedang diinspeksi sebelum dibeli. Mereka menilaiku, mengukur setiap gerak-geriku, setiap jawabanku. Lina, Tuan Surya akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan penuh kuasa. Kami berterima kasih atas kesediaanmu dan keluargamu. Kami harap kau bisa menjadi teman dan pendamping yang baik untuk putra kami, Bima. Lagi-lagi kata itu. Pendamping. Bukan istri. Tentu, Bima sangat menantikan pertemuan ini. Tambah Nyonya Diana dengan senyum yang sama. Dia sedang di ruang hobinya. Mari, kita temui dia. Jantungku terasa seperti akan melompat keluar dari dada. Inilah saatnya. Aku akan bertemu dengan calon suamiku. Pangeran istimewa di istana kaca ini. Kami mengikuti mereka menyusuri koridor panjang yang dindingnya juga terbuat dari kaca, menghadap ke taman dalam yang sunyi. Setiap langkah kami menggema di lantai marmer yang dingin. Kami berhenti di depan sebuah pintu kayu berwarna putih. Nyonya Diana membukanya perlahan. Bima, ada tamu, sayang. Ruangan itu sangat luas. Satu dinding penuh dengan rak-rak yang berisi ratusan miniatur bangunan dari seluruh dunia. Menara Eiffel, Taj Mahal, Piramida Giza, Candi Borobudur, semuanya tersusun rapi. Di tengah ruangan, di atas sebuah meja besar, terhampar sebuah diorama kota metropolitan yang sangat detail, lengkap dengan gedung-gedung pencakar langit, jalanan, dan mobil-mobil kecil. Dan di sana, duduk membelakangi kami, seorang pemuda tengah fokus menempelkan sebuah bagian kecil ke salah satu miniatur gedung menggunakan pinset. Dia sama sekali tidak menoleh. Bima, panggil Nyonya Diana lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Pemuda itu, Baskara, akhirnya berhenti. Ia meletakkan pinsetnya dengan sangat perlahan dan presisi. Kemudian, ia berbalik. Dan aku menahan napas. Dia, tampan. Sangat tampan. Wajahnya memiliki garis rahang yang tegas, hidung mancung, dan kulit yang bersih. Tapi matanya kosong. Tatapannya tidak tertuju pada kami, melainkan ke suatu titik di dinding di belakang kami. Seolah kami semua adalah objek transparan yang tidak menarik perhatiannya. Bima, ini Tante Ratna, dan ini, Lina.
kata Nyonya Diana dengan nada yang dipaksakan ceria. Bima tidak merespon. Tangannya bergerak-gerak kecil di sisinya. Jari-jarinya seolah sedang memainkan piano di udara. Ia sama sekali tidak melihat ke arahku. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan, tidak ada pengakuan atas keberadaanku. Aku berdiri di sana, di bawah tatapan tajam orang tuanya, di hadapan keheningan putranya. Aku merasa bodoh. Aku merasa tidak terlihat. Semua ketakutanku terkonfirmasi. Ini bukan sekadar berbeda atau istimewa. Ini adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Sebuah dunia yang terkunci rapat dari dalam. Dan aku tidak tahu apakah ada kuncinya. Nyonya Diana tertawa kecil. Tawa yang terdengar canggung. Dia memang begitu kalau sedang fokus. Jangan khawatir. Hatinya sangat baik. Aku hanya bisa memaksakan seulas senyum yang terasa kaku. Aku menatap pemuda di hadapanku itu. Inikah pria yang akan menjadi suamiku? Inikah takdir yang harus kujalani? Berdiri di istana kaca ini, aku merasa lebih miskin dan lebih terhina dari sebelumnya. Paling tidak, di rumahku yang sempit, aku masih memiliki diriku sendiri. Di sini, di hadapan keheningan Baskara Adijaya, aku merasa seperti akan segera lenyap. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Bogor terasa lebih menyesakkan daripada saat kami berangkat. Tidak ada lagi ketegangan karena rasa penasaran. Yang ada hanyalah kepastian yang dingin dan berat, seperti batu besar yang menekan dadaku. Ibu mencoba memulai percakapan beberapa kali. Dia tampan, kan, Lin? Hanya pendiam, atau rumahnya besar sekali, ya? Kau pasti akan betah. Aku hanya diam, menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang mulai menyala. Cahaya jutaan lampu itu tampak kabur dari balik kaca jendela, seperti bintang-bintang yang jauh dan mustahil untuk kugapai. Mereka adalah simbol dari kehidupan yang tidak akan pernah kumiliki. Kehidupan normal, yang penuh pilihan. 2 hari setelah pertemuan itu, seorang pria berpenampilan necis datang ke rumah kami. Ia bukan Tuan Surya, bukan pula Nyonya Diana. Ia memperkenalkan diri sebagai asisten pribadi keluarga Adijaya. Kedatangannya yang mewakili tuannya semakin menegaskan posisiku. Aku bukanlah calon menantu yang harus dihormati, melainkan bagian dari sebuah transaksi yang harus segera diselesaikan. Pria itu meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalamnya, ada 2 set dokumen. Yang pertama adalah jadwal lengkap persiapan pernikahan. Rincian tentang perancang busana, lokasi fitting, hingga jadwal tes kesehatan. Semuanya sudah diatur. Aku tidak diminta pendapat, hanya diberi perintah. Dokumen kedua membuat napas ibuku tertahan. Sebuah surat keterangan lunas dari beberapa bank dan koperasi, beserta salinan bukti transfer ke rekening-rekening tersebut. Hitam di atas putih. Semua hutang almarhum ayahku lunas, terbayar. Aku melihat wajah ibuku. Ada kelegaan yang begitu besar di sana. Kelegaan yang membuat bahunya yang selama ini tegang menjadi rileks untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi di balik kelegaan itu, aku juga melihat sebersit rasa sakit dan bersalah yang dalam saat matanya bertemu dengan mataku. Ia segera membuang muka, mengusap sudut matanya yang basah. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Di satu sisi, beban yang menghimpit keluarga kami selama ini telah terangkat. Tapi di sisi lain, beban itu hanya berpindah. Kini seluruhnya menimpa pundakku. Harga sebuah kehidupan yang tenang untuk ibuku adalah seluruh sisa kehidupanku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti dalam mimpi buruk yang serba cepat. Aku menjadi boneka pasrah yang digerakkan oleh jadwal dari keluarga Adijaya. Pagi-pagi sekali, mobil hitam itu akan menjemputku, membawaku ke Jakarta, lalu mengantarku kembali ke Bogor saat senja. Aku dibawa ke sebuah butik mewah di kawasan Kebayoran Baru. Tempat itu begitu sunyi dan elegan. Para pelayannya bergerak nyaris tanpa suara. Nyonya Diana sudah menungguku di sana. "Lina, ini perancang busana yang akan membuat gaunmu," katanya, memperkenalkan aku pada seorang pria dengan gaya flamboyan. Pria itu menatapku dari atas ke bawah, seperti seorang seniman menilai kanvas kosong.
Kulitnya sawo matang yang eksotis. Warna putih gading akan sangat sempurna, katanya pada Nyonya Diana. Sama sekali tidak mengajakku bicara. Aku hanya diam saat mereka menyuruhku berdiri di atas sebuah panggung kecil. Kain-kain sutra, renda Prancis, dan taburan kristal Swarovski diletakkan di bahuku. Mereka berdiskusi di hadapanku tentang model kerah, potongan pinggang, dan panjang ekor gaun. Aku tidak diberi pilihan. Aku hanya manekin hidup yang harus berdiri tegak selama berjam-jam, sementara tubuhku diukur dan ditusuk jarum pentul di sana-sini. Nyonya Diana mengawasi semuanya dengan senyum puas yang dingin. Baginya, ini adalah proyek. Mempersiapkan sebuah pajangan yang sempurna untuk putranya. Begitu pula saat memilih cincin. Aku dibawa ke sebuah toko perhiasan ternama. Sebuah nampan berisi puluhan cincin berlian diletakkan di hadapanku. Nyonya Diana langsung menunjuk satu. Sebuah cincin dengan berlian tunggal yang besar dan berkilauan menyilaukan mata. Yang ini saja. Klasik dan abadi. Putusnya. Cincin itu terasa dingin dan berat saat disematkan di jari manisku. Seperti borgol yang indah. Aku tidak menangis. Aku tidak melawan. Aku sudah melewati titik itu. Jiwaku terasa mati rasa. Aku melakukan semua yang mereka perintahkan dengan pikiran kosong. Aku melihat biaya yang tertera di setiap gaun dan perhiasan. Angka-angka fantastis yang membuatku mual. Biaya satu gaun pengantin ini bisa digunakan untuk merenovasi seluruh rumah di gang sempitku. Absurditas ini begitu nyata. Hingga aku merasa seperti sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Suatu malam, saat aku kembali ke kamarku yang sempit, aku menemukan buku sketsa lamaku di bawah tumpukan buku pelajaran. Buku itu penuh dengan rancangan-rancangan gaunku. Desain yang ingin kupelajari cara membuatnya di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Desain yang penuh warna, penuh kebebasan, penuh mimpi. Aku mengusap salah satu sketsa dengan ujung jariku. Sebuah gaun sederhana dengan motif bunga kaung. Terasa begitu jauh, seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Saat itulah, setetes air mata akhirnya jatuh, membasahi kertas gambar yang mulai menguning. Hanya satu tetes, untuk meratapi kematian mimpiku. Malam sebelum hari pernikahan. Gaun pengantin berwarna putih gading itu sudah tergantung di kamarku. Gaun itu begitu megah, begitu indah, begitu asing. Ekornya yang panjang menjuntai, memenuhi separuh lantai kamarku yang kecil. Kilauan kristalnya tampak mencolok di bawah cahaya lampu 15 watt. Gaun itu seperti hantu dari masa depan. Penanda dari kehidupan baru yang akan kujalani besok. Sebuah kehidupan sebagai Nyonya Baskara Adijaya. Ibu masuk ke kamar, membawakanku segelas susu hangat. Ia menatap gaun itu, lalu menatapku. Ia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu, mungkin permintaan maaf, mungkin kata-kata penyemangat. Tapi tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki ini semua. Ia hanya duduk di tepi ranjang, mengusap punggungku pelan. Usapan tangannya tidak lagi terasa menenangkan, melainkan terasa seperti ucapan selamat tinggal. Selamat tinggal pada Lina, putrinya. Aku tidak menyentuh susu itu. Aku hanya terus menatap gaun pengantin itu. Sangkar emasku yang indah. Besok, aku akan memakainya. Besok, aku akan berjalan menuju altar. Besok, aku akan menyerahkan sisa hidupku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Hari pernikahanku tiba diiringi langit Jakarta yang cerah. Sebuah ironi yang terasa begitu menyakitkan. Aku didandani oleh para perias profesional sejak subuh. Wajahku dipoles sedemikian rupa hingga aku nyaris tidak mengenali pantulan diriku sendiri di cermin. Aku bukan lagi Lina. Aku adalah sebuah karya seni yang dipersiapkan untuk dipamerkan. Gaun pengantin putih gading itu terasa berat di tubuhku. Setiap helai kain dan butiran kristalnya seolah menambah beban di pundakku. Akad nikah dan resepsi diadakan di sebuah ruang dansa megah di Hotel Indonesia Kempinski. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu-lampu kristal raksasa yang membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Ratusan tamu undangan, yang semuanya adalah orang asing bagiku, duduk di kursi-kursi berbalut kain satin. Mereka adalah para kolega bisnis, sosialita,
dan pejabat penting. Aku merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di samudra para hiu. Aku berjalan di atas karpet bunga, didampingi oleh seorang paman jauh yang baru kutemui 2 kali seumur hidupku. Di ujung sana, Bima sudah menunggu. Dia tampak sangat gagah dalam balutan setelan jas berwarna senada dengan gaunku. Rambutnya ditata rapi, dan untuk sesaat, dari kejauhan, dia tampak seperti pangeran dalam dongeng. Tapi saat aku semakin dekat, aku bisa melihat tatapan matanya yang kosong, yang menembus semua kemewahan ini dan terpaku pada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Aku duduk di sampingnya. Aku bisa mencium wangi parfumnya yang mahal, tapi aku tidak merasakan kehangatan apapun. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat dan lancar. Terlalu lancar. Saat penghulu meminta Bima untuk menjabat tangan wali nikahku, Tuan Surya yang duduk di belakangnya sedikit menepuk punggungnya. Sebuah kode. Bima mengulurkan tangannya dengan gerakan yang sedikit kaku. Dan saat tiba waktunya untuk ijab kabul, semua mata tertuju padanya. Setelah wali nikahku selesai mengucapkan kalimatnya, Bima terdiam sejenak. Keheningan beberapa detik itu terasa seperti selamanya. Aku bisa mendengar bisik-bisik samar dari para tamu. Jantung Nyonya Diana pasti sedang berdebar kencang. Lalu, dengan suara yang datar, jelas, dan tanpa emosi sedikit pun, Bima mengucapkannya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Alina Sari binti almarhum Prasetyo dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sempurna. Setiap kata diucapkan dengan artikulasi yang tepat. Seperti sebuah naskah yang sudah dihafal di luar kepala. Tapi tidak ada jiwa di dalamnya. Tidak ada getaran. Tidak ada makna. Para saksi serempak berkata, "Sah." Diikuti gemuruh ucapan, "Alhamdulillah," dari para tamu. Aku seharusnya merasa lega, atau bahagia, atau setidaknya merasakan sesuatu. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya merasa hampa. Resepsi adalah siksaan yang berlangsung selama 4 jam. Aku dan Bima berdiri di atas pelaminan yang megah, bersalaman dengan ratusan orang yang tersenyum padaku dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Aku bisa menangkap serpihan-serpihan bisikan mereka saat mereka berlalu. Kasihannya cantik padahal. Atau, benar ternyata rumor itu demi melunasi hutang orang tuanya. Atau, kira-kira dia bisa bertahan berapa lama. Setiap bisikan itu seperti sayatan kecil di hatiku yang sudah mati rasa. Bima berdiri kaku di sampingku. Selama 1 jam pertama, ia bertahan dengan baik. Tapi perlahan, aku bisa melihat tanda-tanda itu. Suara musik yang keras, kilatan lampu kamera, dan gelombang manusia yang tak ada habisnya mulai membuatnya gelisah. Ia mulai bergoyang sedikit ke depan dan ke belakang, sebuah gerakan yang nyaris tak terlihat. Jari-jarinya mulai mengetuk-ngetuk pelan sisi celananya. Nyonya Diana, yang selalu waspada, segera mendekat. Dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, ia berbisik sesuatu pada Bima, lalu mengantarnya turun dari pelaminan untuk beristirahat. Aku ditinggal sendirian di atas panggung megah itu selama beberapa saat, menjadi pusat perhatian yang canggung, sebelum Nyonya Diana kembali dan menemaniku dengan alasan, Bima perlu ke kamar kecil. Malam akhirnya tiba. Setelah para tamu terakhir pulang, kami diantar kembali ke Istana Kaca di Menteng. Rumah itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Seorang asisten rumah tangga senior menuntunku menyusuri koridor, bukan menuju kamar utama, melainkan ke sebuah kamar tamu yang sangat besar di salah satu sayap rumah. "Ini kamar Nyonya," katanya sopan. Dan di sebelah, yang terhubung dengan pintu itu, adalah kamar Tuan Muda Baskara. Aku tertegun. Kamar terpisah. Bahkan takdir pun seolah menegaskan bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah fasad. Asisten itu kemudian menunjukkan sebuah walk-in closet yang lebih besar dari kamarku di Bogor. Di dalamnya, sudah tergantung beberapa potong pakaian baru yang disiapkan untukku. Koperku yang berisi pakaian lamaku diletakkan di sudut. Tampak begitu kusam dan menyedihkan. Setelah asisten itu pergi, aku sendirian. Bima sudah masuk ke kamarnya sendiri bahkan tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, aku mendengar alunan musik klasik yang samar dari balik pintu penghubung.
Suara biola yang melankolis. Itulah ucapan selamat malam pernikahanku. Aku melepaskan gaun pengantin yang berat ini sepotong demi sepotong. Aku membiarkannya tergeletak di lantai, seperti kulit ular yang sudah tak berguna. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wajah yang sama, tapi dengan tatapan mata yang berbeda. Tatapan mata seorang tawanan. Aku berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menghadap ke taman. Lampu taman menyinari kerikil putih dan bonsai-bonsai yang tertata sempurna. Semuanya indah, semuanya tertib, dan semuanya mati. Seperti diriku, pernikahan ini sudah selesai. Tapi hukumanku baru saja dimulai. Aku akan menjalani sisa hidupku di dalam istana ini, bersama seorang suami yang ada, namun tiada. Hari-hari pertamaku sebagai Nyonya Baskara Adijaya berlalu dalam keheningan yang memekakan. Istana kaca di menteng ini adalah sangkar emasku yang sesungguhnya. Semua kebutuhanku terpenuhi sebelum aku sempat memintanya. Pakaian mahal tersedia di lemariku, makanan lezat terhidang di meja makan 3 kali sehari, dan para asisten rumah tangga bergerak nyaris tanpa suara untuk memastikan semuanya sempurna. Aku memiliki segalanya, kecuali satu hal. Kehidupan. Rutinitas kami terbentuk dengan sendirinya. Sebuah ritme yang dingin dan tak berubah. Setiap pagi, aku akan turun ke ruang makan yang besar, dan Bima sudah duduk di sana. Selalu di kursi yang sama, di ujung meja. Di hadapannya, semangkuk oatmeal dengan potongan pisang yang diiris dengan ketebalan yang sama persis setiap harinya. Ia akan makan dengan tenang, dengan headphone peredam bising terpasang di telinganya. Matanya menatap kosong ke arah taman. Ia tidak pernah menyapaku. Aku akan duduk di ujung meja yang lain, 10 meter darinya, menyantap sarapanku dalam kesunyian yang canggung, hanya ditemani denting pelan sendok dan garpu. Setelah sarapan, dia akan langsung masuk ke ruang hobinya. Pintu kayu putih itu akan tertutup, dan aku tidak akan melihatnya lagi hingga waktu makan malam. Aku ditinggalkan sendirian untuk mengisi hari-hariku yang panjang dan kosong. Awalnya, aku mencoba menjelajahi rumah. Aku menemukan perpustakaan dengan ribuan buku bersampul kulit yang sepertinya belum pernah tersentuh. Aku menemukan ruang bioskop pribadi dengan layar raksasa. Aku menemukan kolam renang dengan air biru jernih yang berkilauan di bawah matahari Jakarta. Tapi semua kemewahan itu terasa hampa saat dinikmati sendirian. Aku seperti hantu yang bergentayangan di sebuah museum yang indah namun tak berjiwa. Aku mulai sering menelepon ibu di Bogor. Percakapan kami selalu sama. Bagaimana kabarmu, Nak? Aku baik, Bu. Baik-baik saja. Syukurlah. Bima baik sama kamu, kan? Iya, Bu. Dia baik. Aku berbohong. Bukan karena Bima jahat padaku. Dia tidak jahat. Dia tidak ada. Dia tidak pernah menyakitiku, tapi dia juga tidak pernah menyentuhku, tidak pernah menatapku, tidak pernah berbicara padaku. Bagaimana aku bisa menjelaskan kekosongan ini pada ibuku? Menceritakan kebenaran hanya akan menyakitinya, dan tidak akan mengubah nasibku sedikitpun. Jadi aku terus berbohong, dan setiap kebohongan terasa seperti menelan duri. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang tampak semakin pucat dan kuyu, meskipun aku makan makanan bergizi setiap hari. Aku merindukan rumahku yang sempit dan bising. Aku merindukan omelan ibuku. Aku bahkan merindukan bau tanah basah setelah hujan di gang depan rumah. Aku merindukan kehidupanku yang dulu, kehidupan di mana aku merasa nyata. Hingga suatu sore, badai besar datang mengguncang Jakarta. Angin menderu kencang, dan guntur menyambar dengan suara yang membelah langit. Aku selalu takut pada petir. Aku meringkuk di sofa kamarku, mencoba menulikan telinga dari suara gemuruh itu. Tiba-tiba, di tengah suara badai, aku mendengar suara lain. Suara yang berasal dari kamar Bima. Bukan suara musik klasik yang biasa ku dengar. Ini adalah suara gedebuk pelan yang berulang-ulang, diiringi gumaman rendah yang terdengar penuh tekanan. Awalnya aku mengabaikannya. Mungkin dia hanya sedang sibuk dengan proyeknya. Tapi suara itu semakin kencang,
terdengar semakin gelisah. Sesuatu dalam diriku, entah rasa ingin tahu atau sebersit kekhawatiran yang aneh, mendorongku untuk bangkit. Dengan ragu, aku mendekati pintu penghubung di antara kamar kami. Pintu yang belum pernah sekalipun kubuka. Aku mengetuk pelan. "Bima," panggilku. Tidak ada jawaban. Hanya suara gedebuk dan gumaman yang semakin cepat. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Aku tidak seharusnya masuk. Ini adalah wilayah pribadinya. Tapi instingku mengatakan ada yang tidak beres. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu itu. Pemandangan di dalam membuatku terkesiap. Bima duduk di lantai, di sudut ruangan. Ia memeluk lututnya erat-erat, tubuhnya bergoyang maju mundur, dan kepalanya membentur dinding di belakangnya secara berirama. Pelan, tapi konstan. Matanya terpejam erat, wajahnya pucat pasi, dan headphone kebanggaannya tergeletak di lantai, tak jauh darinya. Diorama kota yang sedang ia bangun di atas meja, sebagiannya runtuh berantakan. Ia jelas sedang sangat tertekan. Suara guntur yang keras pasti telah memicu kepanikannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai suamiku yang aneh atau sebagai putra manja keluarga adijaya. Aku melihatnya sebagai manusia yang sedang menderita, yang terjebak dalam badai di dalam kepalanya sendiri. Para asisten rumah tangga tidak terlihat. Mungkin mereka sedang sibuk di bagian lain rumah yang luas ini. Hanya ada aku dan dia. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mendekatinya mungkin akan membuatnya semakin panik. Lalu mataku tertuju pada sebuah benda besar berwarna hitam mengkilap di sudut lain ruangan itu. Sebuah grand piano. Aku teringat pernah membaca di internet bahwa rutinitas dan stimuli yang familiar bisa membantu menenangkan individu autistik yang sedang mengalami sensory overload. Tanpa berpikir panjang lagi, aku berjalan ke arah piano itu. Jemariku terasa dingin dan kaku saat menyentuh tuts-tutsnya. Aku bukan pianis hebat. Aku hanya tahu beberapa lagu sederhana yang diajarkan almarhum ayahku. Dengan tangan gemetar, aku mulai memainkan melodi yang pertama kali muncul di kepalaku. Sebuah lagu Nina Bobo Sunda yang sering dinyanyikan ibu untukku. Anaking Jimat Awaking. Melodinya sederhana, lembut, dan berulang-ulang. Ajaib. Perlahan, suara gedebuk itu berhenti. Goyangan tubuh Bima mulai melambat. Gumamannya mereda. Ia masih memejamkan mata, tapi ketegangan di bahunya tampak berkurang. Aku terus bermain, mengulang-ulang melodi itu, membiarkan alunan musik yang lembut mengisi ruangan, melawan suara badai di luar. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya. Ia tidak menatapku. Tatapannya jatuh pada tanganku yang sedang bergerak di atas tuts piano. Hanya itu. Tapi itu lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya sejak aku memasuki rumah ini, ada sebuah interaksi. Sebuah koneksi. Aku terus bermain, dan dia terus menatap tanganku dalam diam. Di tengah deru badai dan istana kaca yang dingin, sebuah melodi sunyi telah menjadi jembatan pertama di antara dua dunia kami yang terpisah. Saat alunan terakhir dari lagu, Anaking Jimat Awaking, memudar, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi ini adalah keheningan yang berbeda. Tidak lagi kosong dan menekan, melainkan penuh dengan gema dari melodi yang baru saja tercipta. Badai di luar sudah mereda, menyisakan rintik hujan yang lembut. Bima perlahan bangkit dari sudut ruangan. Ia tidak menatapku, tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya berjalan ke tempat headphone-nya terjatuh, mengambilnya, lalu kembali ke mejanya. Ia mulai memunguti bagian-bagian diorama kotanya yang runtuh dan menatanya kembali dengan ketelitian seorang ahli bedah. Aku mengawasinya sejenak, lalu dengan langkah pelan, aku keluar dari kamarnya dan menutup pintu penghubung itu. Jantungku masih berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti harapan. Keesokan paginya, saat sarapan, tidak ada yang berubah. Bima tetap di ujung mejanya. Aku di ujung yang lain. Tapi aku menyadari satu hal kecil. Ia tidak langsung memakai headphone-nya. Ia menghabiskan dulu oatmeal pisangnya dalam diam, dan selama beberapa detik, aku merasa tatapannya sekilas mengarah ke tempatku duduk,
sebelum akhirnya kembali menatap keluar jendela. Hanya sekilas, tapi itu sudah cukup. Siang itu, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Dengan ragu, aku berjalan menuju kamar Bima. Aku tidak masuk. Aku hanya membuka sedikit pintu penghubung itu. Cukup agar piano besar di sudut ruangannya terlihat. Aku duduk di bangku piano, dan sekali lagi, aku mulai bermain. Aku memainkan semua lagu sederhana yang kuingat dari masa kecilku. Melodi-melodi yang jauh dari kesempurnaan musik klasik yang biasa didengarkan Bima. Aku bermain selama sekitar 1 jam. Bima, yang sedang sibuk di mejanya, tidak menoleh. Tidak memberikan reaksi apapun. Tapi ia juga tidak mengusirku. Dan itu, bagiku, adalah sebuah izin. Ini menjadi rutinitas baru kami. Setiap sore, tepat pukul 4, aku akan datang ke pintu kamarnya dan memainkan piano. Ini menjadi satu-satunya tujuanku di rumah ini. Satu-satunya jam dalam sehari di mana aku tidak merasa seperti hantu. Aku menjadi pianis pribadi untuk audiens tunggal yang tidak pernah bertepuk tangan. Suatu sore, sekitar seminggu setelah aku memulai rutinitas ini, aku menemukan sesuatu saat hendak bermain. Di atas tuts piano yang berwarna putih gading, tergeletak sebuah origami berbentuk burung bangau yang terlipat dengan sangat sempurna dan rumit. Aku tahu ini darinya. Tidak mungkin dari orang lain. Aku mengambil burung kertas itu. Merasakan lipatannya yang presisi di jemariku. Tidak ada pesan. Tidak ada kata-kata. Tapi aku mengerti. Ini adalah caranya berkomunikasi. Ini adalah ucapan terima kasihnya. Kejutan-kejutan kecil itu terus berlanjut. Suatu hari, aku menemukan sekaleng teh melati dingin, merek yang sama dengan yang sering kuminum di Bogor, diletakkan dengan rapi di samping bangku piano. Bagaimana dia tahu? Mungkin dia pernah melihatku meminumnya saat ibu berkunjung. Di hari lain, sebuah miniatur candi Prambanan yang sangat detail, salah satu karya terbaiknya, diletakkan di atas penutup piano. Aku mulai mengumpulkan hadiah-hadiah ini di kamarku. Sebuah altar kecil berisi harta karun dari dunia sunyi Bima. Bukti bahwa aku ada. Bukti bahwa aku dilihat. Perlahan, cara pandangku terhadapnya berubah. Rasa takut dan kasihan itu menguap, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tulus. Aku mulai memperhatikan dunianya. Aku menyadari bahwa diorama kotanya bukanlah sekadar mainan, melainkan replika kota-kota di dunia yang sangat akurat, hingga ke detail jumlah jendela di setiap gedung. Aku mulai mencari tahu tentang musik klasik yang ia dengarkan, mencoba memahami perbedaan antara Bach dan Beethoven. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku yang autis. Aku mulai melihatnya sebagai Bima. Seorang seniman. Seorang jenius yang terjebak dalam dunianya sendiri. Hingga suatu hari, Nyonya Diana mengadakan acara minum teh untuk teman-teman sosialitanya. Tentu saja, aku diminta untuk hadir, tersenyum, dan berperan sebagai menantu yang sempurna. Di tengah obrolan mereka yang dangkal tentang tas desainer dan liburan ke Eropa, Bima tiba-tiba muncul dari ruangannya, memegang sebuah model katedral Notre Dame yang baru saja ia selesaikan. Mungkin ia ingin menunjukkannya pada ibunya. Semua mata tertuju padanya. Salah seorang wanita, dengan riasan tebal dan senyum meremehkan, berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. "Oh, Diana lucu sekali. Sampai sekarang Baskara masih suka main-main miniatur. Yah, menggemaskan." Nyonya Diana tampak pias. Bibirnya mengatup menahan sakit hati. Ia baru saja akan melontarkan jawaban diplomatis yang sudah sering ia siapkan. Tapi, sebelum ia sempat bicara, aku sudah mendahuluinya. Aku meletakkan cangkir tehku dengan pelan, menatap lurus ke mata wanita itu. "Itu bukan miniatur mainan, Tante," kataku dengan suara yang tenang namun tegas. "Itu adalah diorama skala katedral Notre Dame sebelum kebakaran. Setiap detail arsitektur gotiknya dibuat dengan tangan, berdasarkan ratusan foto referensi. Itu bukan sesuatu yang lucu. Itu adalah sebuah mahakarya." Seketika ruangan menjadi hening. Wanita itu tampak terkejut dan malu. Nyonya Diana menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah campuran antara keterkejutan,
kelegaan, dan rasa hormat. Aku melirik ke arah Bima. Ia berdiri terpaku di ambang pintu. Ia tidak menatapku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar mendengarkanku. Ia mendengar ada seseorang yang memahami dan membela dunianya. Acara teh sore itu berakhir dengan canggung tidak lama kemudian. Sore harinya, dengan perasaan yang aneh, sedikit gemetar namun juga kuat, aku berjalan menuju piano seperti biasa. Saat aku duduk, aku melihatnya. Diletakkan dengan hati-hati di atas sandaran buku musik. Sebuah origami baru. Bukan burung, bukan bunga. Origami itu berbentuk sesosok wanita yang sedang duduk di depan sebuah piano. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Ini lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Ini adalah sebuah pengakuan. Sebuah potret diriku, dari sudut pandangnya. Sambil memandangi origami itu, sebuah senyum tulus yang pertama, akhirnya terbit di wajahku setelah berbulan-bulan lamanya. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi tumbal. Aku adalah sekutunya. Dan perjuangan kami baru saja akan dimulai. Origami wanita di depan piano itu menjadi titik balik dalam hidupku. Itu bukan lagi sekadar hadiah, melainkan sebuah deklarasi. Sejak hari itu, dinding tak kasat mata di antara kami runtuh sepenuhnya. Bima masih belum berbicara, tapi komunikasinya menjadi lebih kaya. Ia akan menunjuk pada tuts piano jika ingin aku memainkan lagu tertentu yang ia suka. Ia mulai meninggalkan buku-buku tentang arsitektur di kamarku, seolah ingin berbagi dunianya denganku. Dan aku mulai menunjukkan sketsa-sketsa desainku padanya. Ia akan melihatnya dengan saksama, dengan konsentrasi penuh, yang entah kenapa terasa lebih memuaskan daripada pujian dari 1000 orang. Keharmonisan baru kami ini, tentu saja, tidak luput dari pengawasan Tuan dan Nyonya Adijaya. Mereka melihatnya bukan sebagai sebuah hubungan yang tumbuh, melainkan sebagai sebuah keberhasilan proyek. Mereka melihatku sebagai seorang pawang yang berhasil menjinakkan putra mereka. Dan kini, mereka merasa sudah waktunya untuk memamerkan hasil dari investasi mereka. Suatu malam, kami dipanggil ke ruang kerja Tuan Surya. Ruangan itu terasa dingin dan mengintimidasi, penuh dengan perabotan kayu gelap dan aroma cerutu yang mahal. Lina, Bima, mulai Tuan Surya, langsung ke inti permasalahan. Bulan depan, perusahaan akan mengadakan acara gala amal tahunan. Ini adalah acara yang sangat penting. Para investor dan media akan hadir. Dan tahun ini, kami ingin Bima yang memberikan pidato sambutan. Nyonya Diana tersenyum, meletakkan selembar kertas berisi naskah pidato di atas meja. Kami lihat kau sudah membuat kemajuan pesat. Lina, kami percaya kau bisa membuat Bima menghafal pidato singkat ini. Ini akan menjadi momen yang sangat membanggakan untuk kita semua. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap naskah itu, lalu menatap Bima yang sudah mulai terlihat gelisah di ruangan yang asing ini. Memaksanya berdiri di atas panggung, di bawah sorotan ratusan lampu dan tatapan mata, untuk mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya. Itu bukan kebanggaan. Itu adalah sebuah kekejaman. Itu akan menghancurkan semua kepercayaan dan kenyamanan yang sudah kami bangun dengan susah payah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku teringat pada Lina yang dulu, yang hanya bisa menunduk dan berkata, "Iya." Tapi Lina yang itu sudah mati. "Maaf, Tuan, Nyonya," kataku. Suaraku terdengar jelas dan mantap di ruangan yang hening itu. Bima tidak akan melakukan ini. Wajah Tuan Surya mengeras. "Apa katamu? Kami tidak membayarmu jutaan rupiah untuk membantah kami. Tugasmu adalah memastikan dia siap." Kemarahan menjalari diriku, memberiku keberanian. "Tuan salah," balasku. Untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya secara langsung. "Tuan tidak membayarku. Tuan membeli kehidupanku untuk melunasi hutang. Tapi Tuan tidak pernah bisa membeli jiwa Bima. Tugas saya bukan membuatnya patuh pada perintah Anda. Tugas saya adalah menjadi istrinya. Dan sebagai istrinya, saya tidak akan pernah membiarkan dia disakiti hanya demi citra perusahaan."
Lancang, bentak Tuan Surya sambil menggebrak meja. Di tengah ketegangan itu, sebuah gerakan kecil terjadi. Bima, yang sedari tadi gelisah, tiba-tiba bangkit. Ia berjalan perlahan, bukan ke arah ayahnya yang murka, tapi ke arahku. Ia berhenti tepat di belakang kursiku, dan dengan gerakan yang ragu namun pasti, ia meletakkan tangannya di bahuku. Ini adalah pertama kalinya. Pertama kalinya ia dengan sengaja menyentuhku di hadapan orang lain. Sentuhan itu adalah sebuah jangkar, sebuah dukungan, sebuah pilihan. Dia telah memilih pihaknya. Tuan Surya terperangah melihat pemandangan itu. Amarahnya bercampur dengan rasa tak percaya. Nyonya Diana menatap kami dengan mata berkaca-kaca, melihat putranya yang selama ini pasif, untuk pertama kalinya mengambil sikap. Pertemuan malam itu berakhir tanpa solusi. Hanya menyisakan jurang yang semakin dalam di antara kami dan orang tuanya. Malam itu, aku tahu kami tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Kami harus pergi. Kami harus membangun dunia kami sendiri. Tapi bagaimana? Kami tidak punya apa-apa. Lalu, mataku tertuju pada miniatur-miniatur indah karya Bima yang memenuhi ruangannya. Dan sebuah ide pun muncul. Dengan sisa tabungan yang diberikan sebagai uang saku, aku membeli sebuah kamera bekas yang layak. Selama berminggu-minggu, aku menghabiskan waktuku memotret setiap detail karya Bima. Aku menangkap kejeniusannya dalam setiap sudut dan pencahayaan. Aku juga merekam diriku sendiri saat bermain piano, dengan karya-karya Bima sebagai latar belakangnya. Aku membuat sebuah portofolio online, sebuah galeri virtual anonim yang kuberi nama Arsitek Sunyi dan Pianisnya. Aku mengirimkan tautan portofolio itu ke beberapa galeri seni dan blog arsitektur di Jakarta. Aku tidak berharap banyak. Tapi ternyata, dunia melihat apa yang kulihat. Seminggu kemudian, sebuah email masuk. Dari seorang kurator seni ternama di Jakarta. Dia menyebut karya Bima sebagai kejeniusan arsitektural dalam skala mikro dengan kejujuran yang brutal. Dia ingin mengadakan pameran tunggal untuk Bima. Pameran itu menjadi buah bibir. Karya Bima yang lahir dari keheningan, justru berbicara paling keras di tengah keramaian dunia seni. Semua karyanya terjual habis pada malam pembukaan. Uang yang kami dapatkan lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Tuan dan Nyonya Adijaya tidak bisa menghalangi. Mungkin karena malu, atau mungkin karena akhirnya Nyonya Diana sadar bahwa memaksa seekor burung elang untuk berkicau seperti kenari adalah sebuah kesalahan. 2 tahun kemudian, di sebuah rumah yang tidak sebesar istana di Menteng, namun terasa jauh lebih luas dan hangat di daerah Cisarua, Bogor, dengan pemandangan langsung ke Gunung Gede. Suara alunan piano yang lembut mengalir dari jendela yang terbuka. Di dalam, di sebuah studio yang terang benderang oleh cahaya matahari, Bima sedang mengerjakan karya terbarunya. Sebuah diorama raksasa dari kota impiannya sendiri. Aku duduk di depan grand piano di sudut studio, memainkan lagu kesukaannya. Aku tidak lagi hanya bermain untuk menenangkannya. Aku bermain karena aku suka. Di sela-sela bermain, aku membuat sketsa di buku gambarku. Mimpiku untuk menjadi desainer tidak lagi terkubur. Aku mulai merancang motif-motif kain yang terinspirasi dari pola-pola arsitektur Bima. Tiba-tiba, alunan pianoku berhenti. Aku merasakan sepasang lengan melingkari leherku dari belakang. Aku tersenyum, dan menyandarkan kepalaku ke dadanya. Aku menoleh ke samping. Bima menatapku. Tatapan matanya tidak lagi kosong. Tatapannya penuh. Penuh dengan ketenangan. Penuh dengan rasa syukur, penuh dengan cinta. Dalam bahasanya sendiri. Ia tidak mengucapkan, "Aku cinta kamu." Ia tidak perlu. Ia lalu berjalan ke sebuah papan tulis kecil di dekat mejanya, mengambil kapur, dan menulis dengan tulisan tangannya yang rapi. "Mainkan lagi. Untukku." Aku tersenyum dan kembali menghadap piano. Jari jemariku mulai menari lagi di atas tuts. Bima tidak kembali bekerja. Ia duduk di sampingku di bangku piano, menyandarkan kepalanya di bahuku, dan memejamkan matanya. Mendengarkan konser kami. Konser dua hati yang telah menemukan melodinya sendiri, di tengah sunyi dan badai.
Pernikahan yang berawal dari keterpaksaan untuk membayar hutang, kini telah lunas terbayar oleh sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Cerita kita memang sudah berakhir, tapi semoga pesan di dalamnya bisa terus menemani. Hikmah dari cerita ini adalah, cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga, selama kita mau membuka hati. Keindahan seringkali tersembunyi di balik perbedaan, dan tugas kitalah untuk memahaminya, bukan menghakiminya. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan tentang seberapa dalam koneksi hati yang bisa kita ciptakan. Dan yang terpenting, setiap manusia, dengan segala keunikan dan kekurangannya, berhak untuk menemukan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan perjalanan Lina dan Bima, jangan ragu untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar. Ceritakan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Tekan tombol like jika cerita ini berhasil membuatmu tersenyum. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.